Salam Ibu Bapa, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya, Ibu Bapa, Saudara-saudari dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat, dan dalam lindungan Tuhan. Namun apabila kondisi kesehatannya terganggu atau sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, tetaplah bersabar menghadapinya sambil berharap, berdoa dan berserah kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa dan yang berdaulat atas kehidupan kita ini. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya MBS melalui program Pesan Suara 5 Menit via YouTube hari ini yang ke-97. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan kita hari ini dari Mazmur 150 ayat 1 sampai yang ke-6 yang berkata demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Tema renungan kita hari ini adalah Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Tak bisa dibayangkan Tuhan dengan segala kemahaannya melawat dan tinggal di setiap pujian dan penyembahan yang sedang kita naikkan. Hal itu membuktikan bahwa Tuhan selalu ada dan akan menyatakan kuasanya saat puji-pujian yang diperuntukkan baginya berkumandang. Mazmur 22 ayat yang keempat berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kehadirannya itu pun pasti disertai dengan perbuatannya yang heran dan ajaib, berupa kesembuhan, pengampunan, kemurahan, kebaikan, dan segala perkara yang baik. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa. Apa yang kita pergumulkan saat ini? Jangan diam saja dan membisu. Angkatlah suaramu dan naikkan pujian bagi Tuhan. Sembahlah Dia. Semua kerinduan kita pasti Tuhan sediakan saat kita memuji-muji Dia, sebab Dia bersemayam di atas puji-pujian kita, bukan hanya saat kita beribadah, namun kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya Tuhan hadir saat kita memuji Tuhan di rumah, di kamar, saat mengendarai mobil, di tempat kerja, di sekolah, atau di dapur saat memasak sekalipun. Jadi pujian dan penyembahan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya setiap kali kita memuji, meninggikan, mengagungkan, dan menyembah Tuhan, Tuhan selalu hadir untuk memenuhi kerinduan kita, karena Dia tak dapat menolak pujian dan penyembahan kita. Kata bersemayam bisa diartikan bahwa Tuhan hadir dengan segala kuasa dan otoritasnya. Bukan hanya itu, Dia juga akan tinggal dan bergaul karib dengan kita. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 25 ayat 14 demikian, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjiannya saja Ia beritahukan
terlebih lagi apapun yang kita minta dan perlukan, pasti juga diberikannya bagi kita. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang terbaik, yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Seperti tertulis dalam Matius 7 ayat yang ke-11. Memuji dan menyembah Tuhan itu membawa keuntungan besar bagi yang melakukannya. Selagi kita masih bernafas, jangan pernah berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita selalu. Sekarang mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami, agar kami memahami, kami mengerti, dan kami melakukan kebenaran-Mu dengan memuji dan menyembah-Mu dimanapun kami berada. Karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian yang kami naikkan. Kehadiran-Mu dalam hidup kami sangat kami butuhkan dan kami rindukan, karena ada janji-janji Tuhan yang penuh kuasa dan mujizat. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Sekarang kami mau berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah kebutuhan teman hidup, kebutuhan keuangan, masalah pendidikan, atau masalah pekerjaan. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.